Sudut antara dua vektor. Jika dua vektor A dan B dengan posisi masing-masing titik pangkalnya bertemu, maka akan terbentuk sudut θ di antara dua vektor tersebut dengan 0 kurang dari sama dengan θ dan kurang dari sama dengan π. Untuk menghitung besar sudut yang terbentuk dari dua buah vektor sebagai berikut. Cos θ sama dengan A dikali B per panjang A dan panjang B, kemudian 0 kurang dari sama dengan θ dan kurang dari sama dengan π. Nilai cos θ mencapai tertinggi pada interval tersebut ketika θ sama dengan 0, sehingga diperoleh A dikali B kurang dari sama dengan panjang A dan panjang B. Untuk mengetahui jenis-jenis sudut yang terbentuk dari dua vektor dapat dicek dari syarat-syarat berikut. Syarat pertama, jika B lebih dari 0, maka θ sudut lancip. Syarat kedua, jika B sama dengan 0, maka θ sama dengan π per 2. Syarat ketiga, jika B lebih dari 0, maka θ sudut tumpul. Bisa dilihat pada gambar berikut. Perhitungan untuk menentukan sudut antara dua vektor dilakukan dengan menggunakan hasil kali titik. Akan dicari sudut vektor-vektor berikut A, negatif 1, negatif 2, 1, dan B, 2, 1, 1. Dari persamaan C dapat dihitung sudut yang terbentuk sebagai berikut. Persamaan C maksudnya yaitu rumusnya. Rumusnya yaitu cos θ sama dengan A dikali B per panjang A dikali panjang B. A dikali B berarti negatif 1 dikali 2 ditambah negatif 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 per panjang A negatif 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat yaitu akar 1 ditambah 4 ditambah 1 dikali akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat yaitu akar 4 ditambah 1 ditambah 1. Jika dijumlahkan, hasilnya negatif 3 per akar 6 dikali akar 6. Jika akar dikalikan dengan akar dan angkanya sama, maka akarnya hilang. Jadi negatif 3 per 6 sama dengan disederhanakan negatif 1 per 2. Untuk θ lebih besar sama dengan 0 dan θ kurang dari sama dengan pi diperoleh θ-nya yaitu 2pi per 3 sama dengan 120 derajat. Contoh kedua yaitu tentukan sudut antara vektor-vektor berikut A, min 2, 1, 3 dan B, 1, 3, 2. Penyelesaian, cos θ sama dengan vektor A dikali vektor B per besarnya vektor A dikali besar vektor B sama dengan min 2 kali 1 ditambah 1 kali 3 ditambah 3 kali 2 per akar min 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat dikali akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 7 per akar 14 dikali akar 14 sama dengan 7 per 14 sama dengan 1 per 2. Cos θ dalam sudut istimewa itu yang nilainya setengah itu 60 derajat, jadi θ-nya itu sama dengan 60 derajat. Contoh ketiga sudut antara dua vektor yaitu tentukan sudut antara vektor-vektor berikut U sama dengan 3i plus 3j dan V sama dengan 4i plus 4j. Penyelesaian, cos θ sama dengan vektor U dikali vektor V per besarnya vektor U dikali besarnya vektor V sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 kali 4 per akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 12 plus 12 per akar 9 ditambah 9 dikali akar 16 ditambah 16 sama dengan 24 per akar 18 dikali akar 32 sama dengan 24 per akar 576 sama dengan 24 per 24 yaitu 1. Nilai di sudut istimewa cos yang nilainya 1 itu 0 derajat, jadi θ adalah 0 derajat. Materi selanjutnya yaitu hasil kali silang di R3. Operasi dua vektor yang hasilnya berupa vektor. Jadi hasil kali silang ini hasilnya yaitu berupa vektor. Dari sudut pandang aljabar, operasi ini dikenal dengan operasi silang atau cross product dan hanya didefinisikan pada ruang vektor R3. Berikut adalah gambar vektor hasil kali silang A dan B.
Definisi hasil kali silang, jika U yang beranggotakan U1, U2, U3, dan V1, V2, V3 adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 3, maka hasil kali silang U cross V adalah U2 kali V2 min U3 dikali V2, U3 kali V1 min U1 kali V3, U1 kali V2 min U2 kali V1, atau dalam notasi determinan, U cross V yaitu determinan U2, U3, V2, V3 min determinan U1, U3, V1, V3 plus determinan U1, U2, V1, V3. Kemudian, untuk memperoleh komponen U kali V, lakukan langkah-langkah yang pertama yaitu bentuk matriks 2 kali 3 yang entry-entry-nya terdiri dari komponen U pada baris pertama dan komponen V pada baris kedua. Yang kedua, untuk menghitung komponen pertama dari U cross V, yaitu menghilangkan kolom pertama dan hitung determinannya. Yang ketiga, untuk menghitung komponen kedua, hilangkan kolom kedua dan hitung negatif dari determinannya. Yang terakhir yaitu untuk menghitung komponen ketiga dengan menghilangkan kolom ketiga dan hitung determinannya. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu hasil kali silang. Ada suatu perbedaan penting antara hasil kali titik dan hasil kali silang dari dua vektor. Hasil kali titik berupa suatu skalar dan hasil kali silang berupa suatu vektor. Jika A, B, C adalah vektor-vektor di ruang berdimensi dan A bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. 1. A kali B cross C sama dengan determinan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Yang kedua yaitu A kali A cross B sama dengan 0. Yang ketiga, A cross 0 sama dengan 0 sama dengan 0 cross A. Yang keempat, A cross B sama dengan min B cross A. Kemudian yang kelima, alpha A cross B sama dengan alpha A cross B sama dengan A cross alpha B. Kemudian yang keenam, A cross B plus C sama dengan A cross B plus A cross C. Kemudian yang ketujuh, B plus C cross A sama dengan B cross A plus C cross A. Yang selanjutnya, suatu hasil kali silang bisa disajikan dalam bentuk determinan 3 kali 3. Vektor U cross vektor V sama dengan IJK U1 V1, U2 V2, U3 V3 sama dengan U2 U3 V2 V3 min U1 U3 V1 V2 plus U1 U2 V1 V2. Hasil kali skalar ganda 3. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 3, maka U kali V cross W disebut hasil kali skalar ganda 3 dari U, V, dan W. Hasil kali skalar ganda 3 dari U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, dan W3. Dapat dihitung dari rumus U kali V cross W sama dengan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Rumus untuk menghitung norma hasil kali silang dua buah vektor adalah panjang A cross B sama dengan panjang AB sin theta. Secara geometris, besar dari vektor hasil kali silang dua buah vektor sama dengan luas jajaran jajar genjang yang terbentuk dari dua vektor tersebut. Diberikan vektor U 1, 2, 1 dan vektor F min 2, 1, 3. Tentukan hasil kali silang dua vektor tersebut. Untuk menentukan hasil kali vektor dari ini, kita hanya perlu mencari determinan.
Untuk kolom 1 baris ke 1 kita dapatkan 2 min 1 1 3, dan jangan lupa ditulis I. Untuk baris pertama kolom kedua kita dapatkan 1 min 1 min 2 dan 3. Untuk baris ke 1 kolom ketiga kita dapatkan 1 2 min 2 dan 1. Langsung kita kalikan saja, 2 dikali 3 dikurang 1 dikali min 1. 1 dikali 3 dikurang min 2 dikali min 1. 1 dikali 1 dikurang min 2 dikali 2. Jadi kita dapatkan hasilnya 2 dikali 7 I min J ditambah 5K. Baiklah, kita masuk ke contoh kedua, yaitu hitunglah hasil kali triple skalar U dot V cross W dari vektor-vektor U sama dengan 3I min 2J min 5K, vektor V sama dengan I plus 4J min 4K, vektor W sama dengan 3J plus 2K. Penyelesaiannya, 3 min 2 min 5 itu dari vektor U, 1, 4 min 4 itu dari vektor V, 0, 3, 2 itu dari vektor W. Lalu kita selesaikan dengan menggunakan seperti determinan. Kita lihat pada angka 3, maka kita perlu mengeliminasi baris pertama kolom pertama. Maka angka yang tersisa yaitu 4 min 4, 3, 2. Lalu dikurang, kita lihat pada angka min 2, maka kita mengeliminasi baris pertama kolom kedua. Angka yang tersisa 1 min 4, 0, 2. Lalu kita lihat pada angka min 5, maka kita perlu mengeliminasi baris pertama kolom ketiga. Maka yang tersisa 1, 4, 0, 3. Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan determinan. Kita lihat pada matriks 4 min 4, 3, 2. Penyelesaiannya 4 dikali 2 dikurang min 4 dikali 3. Menghasilkan 20. Lalu 20 dikali 3. Hasilnya 60. Dan selanjutnya itu ada minus 2, maka menghasilkan plus 2. Kita selesaikan dulu pada matriksnya. 1 dikali 2 dikurang min 4 dikali 0, menghasilkan 2. Maka 2 kali 2 menghasilkan plus 4. Lalu itu ada plus minus 5, maka menghasilkan minus 5. Kita selesaikan dulu pada matriksnya. 1 dikali 3 dikurang 4 dikali 0, menghasilkan 3. Lalu min 5 dikali 3 menghasilkan min 15. Pada tahap akhir yaitu hasilnya 60 ditambah 4 dikurang 15 menghasilkan 49.